Selamat pagi Ibu Siti, selamat pagi teman-teman semua. Saya Jevon, absen 09 dari kelas 12 MIPA 2, akan menceritakan novel yang berjudul Tentang Kamu. Buku yang saya baca adalah buku yang berjudul Tentang Kamu. Penulis buku tersebut adalah Terelie. Tebal bukunya 524 halaman. Penerbitnya Republika Penerbit Jakarta. Tahun terbitnya Oktober 2016. Novel Tentang Kamu merupakan novel karya Terelie. Novel tersebut menceritakan kisah hidup wanita dari keluarga miskin yang tinggal di Pulau Bungin, Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wanita itu adalah bernama Sri Ningsih. Perjalanan dimulai dari zaman yang datang ke tempat Sri Ningsih kecil. Zaman ini menceritakan masa kecil Sri Ningsih yang tinggal bersama ibu tirinya. Bapaknya melaut, tidak pulang-pulang sehingga ibu tirinya menjadi galak dan sering memukuli si Sri Ningsih. Suatu hari terjadi kebakaran yang membuat ibu tirinya meninggal dunia. Ia dan adiknya tinggal di pondok pesantren di Surakarta. Sri Ningsih adalah wanita pekerja keras. Ia pernah menjadi pedagang kaki lima, membuka rental mobil, hingga membuka pabrik sabun sendiri di Jakarta. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke London, yaitu Inggris di Eropa. Perjalanan hidupnya berakhir di Paris atau Prancis. Ia tinggal di panti jompo sebelum ia meninggal. Ia meninggalkan surat wasiat yang unik sehingga jejak hidupnya ditelusuri oleh zaman. Unsur intrinsik dalam novel Tentang Kamu adalah yang pertama itu adalah tema. Temanya itu adalah perjuangan hidup dari masa yang kelam ke masa yang cerah. Yang kedua itu alurnya campuran. Yang ketiga itu latarnya itu tempatnya itu yang pertama ada di Belgrave Square di London, firma hukum Thomson dan Co, Panti Jompo La Cherie Seis Maison de Retreat Paris, Pulau Bungin, Sumbawa, Madrasah Kiai Masum, Surakarta, Jawa Tengah, Pasar Tanah Abang di Jakarta, Pasar Senen di Jakarta, Pulbus di Circlewood, Bus Garage, Kawal Little India, restoran India milik keluarga Rajendra Khan di lantai 8 unit 801, bus tingkat merah dengan rute nomor 16 dari Circlewood hingga Victoria Bus Station, firma hukum A dan Z Law, Sene Saint Denis Paris. Waktunya itu dari pagi sampai malam. Suasananya itu mengharukan, menyenangkan, menyedihkan, dan menyenangkan. Sudut pandangnya, orang ketiga serba tahu. Untuk amanatnya, ternyata amanat dari buku novel tersebut terdapat 4 amanat. Yang pertama itu, jadilah pribadi yang menyenangkan. Walaupun saya menceritakan secara singkat, saya akan menjelaskan mengapa amanat yang pertama itu jadilah pribadi yang menyenangkan. Sri Ningsih adalah pribadi yang menyenangkan. Meski ia terlahir piatu, ibunya meninggal karena melahirkannya, ia tidak pernah menunjukkan kesedihannya pada orang-orang. Ayahnya merupakan seorang pelaut tangguh. Ayahnya sangat menyayanginya. Sri Ningsih sangat pintar dan
tidak ingin membuat repot siapapun termasuk ayah dan ibunya. Lalu yang kedua, jadi pribadi yang selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tak ada batasnya. Semenjak kematian ayahnya Nugroho, ibu dari Sri Ningsih, menjadi berlaku semena-mena kepada Sri. Bahkan ketika malam petang tidak ada air untuk minum, Sri disuruh untuk menimba air yang ada di pulau seberang. Sri pun dengan senang hati menuruti apa kata ayahnya atau ibunya. Karena itu adalah amanah dari ayahnya untuk selalu mematuhi perkataan ibunya. Lalu yang ketiga, kerja keras adalah kunci kesuksesan. Amanat ini memang sering diucapkan oleh kedua orang tua kita. Kerja keras adalah kunci kesuksesan. Dalam novel ini, Sri Ningsih membuktikan bahwa kerja keras adalah kunci utama dari kesuksesannya membangun kerajaan bisnisnya. Sri hanyalah lulusan madrasah yang tidak melanjutkan kuliah. Namun dengan kerja kerasnya ia mampu mendirikan perusahaan pabrik sabun, bahkan tampil setara dengan perusahaan sabun pabrik besarnya, perusahaan pabrik sabun besar lainnya. Yang keempat, yang terakhir, amanat yang terakhir, yaitu memaafkan adalah tanda keningan sebuah hati. Memaafkan terlihat gampang dalam ucapan, namun proses dalam hati untuk bisa memaafkan adalah proses yang tidak gampang. Sri Ningsih yang melalui waktu-waktu sulit setelah dikhianati sahabat yang sangat dekat dengannya, namun ia masih bisa memaafkannya. Untuk kelebihan dari novel ini, pilihan dan susunan kata yang digunakan Terelie di dalam novel dapat menghanyutkan baca. Covernya menjadi daya tarik untuk orang membacanya. Selain itu, banyak juga dijumpai amanat tersirat maupun tersurat. Kekurangannya itu adalah sinopsis yang dituangkan di cover belakang kurang sesuai untuk menggambarkan keseluruhan isi cerita. Jadi, sekian penjelasan cerita tentang novel yang saya baca, yaitu Terelie. Bila cerita saya terlalu singkat, terima kasih. Selamat pagi.